Orang seperti ini kalau masih dianggap ulama sih aduh keterlaluan ya. Sama dengan Bibip itu pakai udeng-udeng, pakai sorban karena dunia kan, supaya dihormati orang, supaya dapat jabatan, supaya enak punya kedudukan, supaya punya harta berlimpah ruah, supaya dimuliakan, dianggap orang suci. Ingat Kiai Haji Imaduddin itu yang sudah menemukan bahwa orang-orang Yaman itu bukan turunan Rasul, tapi turunan Fir'aun, turunan Israel. Makanya saya jadi tidak heran kenapa Bibip Rizik Syihab ini mulutnya kotor, kalau bicara kasar, kotor. Ya karena memang turunan Israel. Kami umat Islam juga udah tahu, Bib, siapa ulama yang patut kami ikuti, siapa yang tidak. Gak usah merasa orang paling hebat di Indonesia. Tes DNA aja dulu lah. Buktikan kepada kami bahwa kamu bernyali. Ternyata tidak hanya Rismon yang menghadap Bibip Rizik, tapi juga mantan jenderal yang diwakili oleh Pak Kumis itu datang menemui Habib Rizik. Bertemunya Rismon dengan Habib Rizik saja membuat saya heran. Kenapa Rismon ketemu Habib Rizik? Apa dia mau mu'alaf, mau lock-in supaya dia dibela oleh umat Islam? Ketika dia dilaporin ke polisi oleh Pak Jokowi, dibela oleh umat Islam karena dia lock-in gitu. Kenapa dia tidak menemui pendeta untuk meminta perlindungan? Dari sini saja kita tahu bahwa Rismon itu menemui orang yang punya banyak pasukan. Artinya apa? Rismon ini menjadi bagian dari orang-orang yang memang menginginkan kerusuhan. Yang datang ke kediamannya Bibip Rizik ini ternyata bukan Rismon saja, tapi ada juga mantan jenderal yang membahas tentang kesepakatan 8 poin itu. Kenapa mantan jenderal ini ketemu dengan Habib Rizik? Bisa kita katakan mereka ingin mempertontonkan ke kita, ke masyarakat, bahwa mereka ini nggak main-main dengan 8 kesepakatan itu. Mereka bahkan memanfaatkan Habib Rizik sebagai kekuatan. Pangkat mereka yang jenderal walaupun mantan ditambah dengan kekuatannya Habib Rizik, mungkin menurut mereka bisa membuat rakyat Indonesia ketakutan. Kita semua tahu kan Habib Rizik kekuatannya seperti apa. Omongan Habib Rizik ini udah dianggap omongan Tuhan oleh pengikutnya untuk memperoleh support, dukungan, kekuatan datang ke rumah Habib Rizik. Begitu pula dengan si Rismon, orang-orang yang dalam kondisi kalut, bingung, datang menemui Habib Rizik. Tersebarnya video ini sebenarnya punya beberapa tujuan, diantaranya mereka ingin memamerkan kekuatan. Mereka ingin mengatakan kepada kita bahwa pertemuan antara mantan jenderal dengan Habib Rizik juga dengan Rismon ini adalah sebuah kekuatan yang patut diperhitungkan. Kemudian tujuan selanjutnya Habib Rizik ingin agar rakyat Indonesia itu segan terhadap Habib Rizik. Mantan jenderal saja datang ke kediamannya. Seorang dokter ahli aja datang menemui dia. Artinya Habib Rizik ini kan yang dituakan, orang yang disegani, yang dituakan. Tapi kalau kita berpikir secara logis gitu ya, orang yang menemui seorang ahli agama itu pasti orang yang meminta nasihat. Nah ini kan enggak. Mereka menemui Habib Rizik untuk didukung kejahatannya. Yang satu ingin memaksulkan wakil presiden dan melakukan makar, minta dukungan. Yang satu ingin menyebarkan fitnah, minta didukung juga. Jangan-jangan selama ini kita dikibulin dengan Habib Rizik, seolah-olah dia itu orang yang menyebarkan kebaikan, mengajarkan agama, memberikan nasihat-nasihat untuk akhirat, kebaikan-kebaikan dunia dan bekal kita untuk akhirat nanti menghadap Allah. Ternyata Habib Rizik justru mendukung orang-orang jahat ini. Dan ketika Habib Rizik ini bernarasi menyudutkan Mas Gibran, Habib Rizik kayaknya dendam sekali dengan Pak Jokowi. Coba kita saksikan videonya. Memberikan dukungan sepenuhnya atas pernyataan, yaitu 8 pernyataan diberikan oleh para purnawirawan jenderal. Ada 100 lebih jenderal, ada puluhan di sana marsikal, laksamana, kolonel dan seterusnya. Ini satu pernyataan yang sangat baik. Saya berharap pemerintahan kita menjadikan 8 pernyataan para purnawirawan tadi sebagai bahan masukan untuk mengambil pertimbangan. Jadi jangan diabaikan, ini masukan, pelajari. Kalau memang masukan tersebut bagus, masukan tersebut untuk perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, wajib untuk diakomodir oleh pemerintah. Teman-teman dengar ya, kata-kata wajib diakomodir oleh pemerintah. Jadi Bibip Rizik ini mewajibkan pemerintah untuk mengakomodir pernyataan 8 poin itu dari mantan jenderal itu. Emang dia siapa ya mewajibkan pemerintah mengakomodir? Kayak maksa gitu ya. Nah ini teman-teman, sangat berbahaya ketika ada seorang tokoh
yang dimuliakan sedemikian rupa, padahal jejak-jejak digital sudah menyebutkan kejahatan yang dia lakukan selama ini buat Indonesia, buat NKRI. Bahkan dia punya keinginan dan cita-cita menjadikan Indonesia ini negara khilafah, menolak Pancasila dengan menyebut Pancasila dengan kata-kata yang kotor, menyebut bendera merah putih itu musyrik. Dia juga pernah menyebut tentara kita dengan sebutan-sebutan jelek, polisi kita dengan sebutan-sebutan jelek. Tapi dia dimuliakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang membenci pemerintah. Karena orang-orang yang membenci pemerintah ini menganggap bahwa Habib Rizik ini banyak karomahnya, turunan Rasul, banyak pengikutnya, tentu akan didukung oleh jutaan orang Islam, umat Islam di seluruh Indonesia, dengan harapan seperti itu. Ini berbahaya. Ketika ada jenderal bertemu dengan Rizik Syihab, mantan ketua ormas terlarang di Indonesia, mereka membuat pernyataan-pernyataan yang menekan Pak Prabowo untuk mengakomodir permintaan mereka yang menurut kita permintaan tersebut permintaan yang sangat di luar dari kebenaran. Saya sudah sempat bahas 8 poin itu yang mereka tulis, semuanya ngawur, ngaco, semuanya inkonstitusional. Ketika ada mantan jenderal melakukan sebuah pertemuan dengan mantan-mantan jenderal yang lain, kemudian membuat kesepakatan untuk mendiskreditkan pemerintah, kemudian orang tersebut bersekutu dengan seorang tokoh agama yang jejak digitalnya keluar masuk penjara karena selalu membuat kekacauan, kerusakan, bahkan ini pendukung ISIS. Ditambah lagi, mereka ini bersekutu dengan para penyebar berita bohong, si Rismon itu. Pembohong berkumpul dengan penjahat dan mantan-mantan jenderal yang tidak cinta tanah air. Mereka bahkan berkata sebaliknya, kami membuat kesepakatan ini karena kami cinta tanah air. Yang memang terkenal sebagai bos demo, terkenal sebagai preman berjubah, terkenal sebagai orang yang membuat kekacauan, intoleran, rasis. Ngapain mantan jenderal bergabung dengan beliau ini? Ngapain? Angka apa? Nakut-nakutin kita, rakyat gitu, nakut-nakutin. Saya walaupun pernah dipersekusi sama anak buahnya Habib Rizik, tapi saya nggak takut. Bersatunya mantan-mantan jenderal ini dengan Habib Rizik justru memberitahu kepada kita semua siapa mantan jenderal yang membuat 8 poin kesepakatan ini. Ternyata mereka memang orang-orang yang ingin membuat kerusakan di Indonesia. Loh, kok kerusakan? Kan Habib Rizik tokoh ulama loh. Kita semua tahu dia ini bukan turunan Rasul, tapi ngaku-ngaku turunan Rasul. Kemudian dia ini ngaku-ngaku sebagai tokoh agama, padahal dalam setiap ceramahnya dia selalu mengajarkan kebencian, kata-katanya kasar, memprovokasi umat untuk membenci, bahkan menghalalkan menyebarkan fitnah. Ada itu videonya. Coba mencari kesalahan-kesalahan, bahkan kalau nggak ada kesalahan, kan buatlah fitnah-fitnah yang bisa diterima oleh masyarakat tentang mereka. Dulu boleh Habib Rizik itu banyak pengikutnya, bisa mendatangkan 2 juta orang untuk menyerbu ke Monas, boleh. Tapi ketika ada tesis yang menyatakan bahwa orang Yaman itu tidak ada yang menjadi keturunan Rasulullah, pengikut dia sudah mulai berkurang. Kalau video itu hanya ingin nakut-nakutin kita, mohon maaf,
Kita sudah tahu jumlah pengikut Habib ini sudah berkurang jauh. Dalam demo-demo aja yang datang cuma paling banter 500 orang. Banyakan juga 100, 200 segitu aja. Yang datang juga nenek-nenek, kakek-kakek. Jangan dibiarkan orang-orang ini menakut-nakuti kita dengan mengadakan pertemuan lalu disiarkan. Seolah-olah mereka ini ingin membuat kubu yang menginginkan Pak Jokowi dipenjara, kubu yang menginginkan Gibran diturunkan, kubu yang menginginkan berita hoax, fitnah jadi garda terdepan. Gimana sih cara berpikirnya ini ya? Kita semua tahu siapa Habib Rizik ini. Dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan dia tidak bisa menolak ketika bangunan-bangunan liar di puncak itu dibongkar oleh Kang Deddy. Gak punya kekuatan dia. Gak ada kekuatannya. Mantan-mantan anak buahnya banyak yang sudah sadar. Coba kita dengerin lagi. Jadi sekali lagi saya mendukung 8 pertanyaan tadi. Hanya saya tambahkan satu lagi. Yang ke-9, tangkap dan adili Jokowi. Akhir. Nah, kenapa saya tambahkan begitu? Karena Jokowi ini memang problematik. Dia ini yang bikin problem. Ini segala sesuatu ini yang bikin problem itu bukan hanya urusan ijazah saja. Segala macam urusan. Bahkan dulu waktu saya di Mekah, saya sempat membuka syair dengan judul Sengaja Bohong. Orang seperti ini kalau masih dianggap ulama sih aduh keterlaluan ya. Dari cara dia bicara itu emang dia ingin menjatuhkan Pak Jokowi, benci sekali dia dengan Pak Jokowi. Bahkan dia bangga pernah membuat puisi judulnya Si Raja Bohong katanya. Jokowi harus diadili karena dia ini yang membuat keributan katanya. Kapan Pak Jokowi membuat keributan? Bukannya Habib Rizik yang bikin keributan terus, caci maki terus. Ajaran-ajaran seperti itu tuh aduh bahaya Pak. Tuduhan, fitnah. Kapan Pak Jokowi bikin ribut? Yang bikin ribut itu Bapak. Selalu bikin ribut. Demo berjilid-jilid. Disuruh datang ke Bareskrim ngumpet. Sampai-sampai mengorbankan 6 laskar. Dijadiin bemper. Giliran 6 laskarnya kalah melawan polisi, nyalah-nyalain pemerintah. Katanya ini adalah pembantaian, kezoliman. 6 laskar itu mati ya karena kamu, Bib. Disuruh ngawal kamu. Karena kamu ketakutan dipanggil polisi. Pengecut kamu, Bib. Kabur ke Arab sampai 3 tahun. Ketika visanya habis, baru dia pulang. Itu juga kalau nggak dibantu oleh pemerintah, nggak bisa lama-lama di sana. Sampai 3 tahun coba. Ngumpet dipanggil polisi. Minta di SP3 katanya panggilannya. Kemudian ketika memprovokasi rakyat, dapat lagi panggilan Bareskrim. Ngumpet lagi. Kalau emang berani kamu ngomong dipanggil polisi, datang ke polisi, itu namanya jihadis. Pejuang itu ingin mendirikan khilafah ya harus berani, jangan pengecut, Bib. Mentalnya mental pecundang tapi memprovokasi orang untuk melawan. Padahal kamu sendiri pengecut. Pasukan kamu yang disuruh maju, disuruh demo, disuruh ini, disuruh itu. Kamu yang ngumpet di Arab. Kamu itu yang bikin kekacauan, Bib. Bukan Pak Jokowi. Banyak-banyak istighfar, Bib. Ya, istighfar. Mumpung nyawa masih ada di kandung badan, jangan terus memprovokasi rakyat. Kami itu udah jengah, bosan dengan kata-kata hujatanmu itu. Coba kita dengarkan lanjutan video ini coba. Dan itu sudah kita sampaikan dari jauh hari, dari tahun 2018 kita sudah ingatkan orang ini berbohong, orang ini berdusta, orang ini harus dimakzulkan. Nah, cuman saat itu memang masih banyak yang belum sadar. Nah, kalau sekarang ini udah banyak yang sadar, bahkan yang dulu dukung Jokowi udah akhirnya mulai sadar, bahkan mulai jadi pahlawan kesiangan. Nah, mudah-mudahan kita tetap bersatu. Kata Bibip, dulu itu banyak orang yang nggak sadar bahwa Pak Jokowi itu pembohong. Dulu itu Pak Jokowi susah dimakzulkan karena banyak orang yang tidak sadar. Sekarang ini orang pada sadar katanya. Bahkan yang dulu membela Pak Jokowi sekarang menjadi pembenci, udah sadar banyak. Bibip salah. Bibip salah. 10 tahun Pak Jokowi tidak bisa dimakzulkan karena apa? Karena Bibip tidak punya bukti apapun dengan tuduhan Bibip itu. Bukan karena banyak orang yang tidak sadar. Dan sekarang kata Bibip banyak orang yang sadar. Siapa yang sadar, Bib? Siapa yang menurut Bibip banyak orang yang sadar gitu? Justru orang-orang PDIP itu yang sekarang membenci Pak Jokowi bukan karena dia sadar. Tapi mereka itu membuka kedoknya bahwa selama ini mereka mendukung Pak Jokowi karena pamrih. Mendukung Pak Jokowi karena dunia. Sama dengan Bibip. Bibip itu pakai udeng-udeng, pakai sorban karena dunia kan. Supaya dihormati orang, supaya dapat jabatan, supaya enak punya kedudukan, supaya punya harta berlimpah ruah, supaya dimuliakan, dianggap orang suci. Lalu Bibip bicara seenaknya. Karena menurut Bibip, orang-orang pasti percaya dengan omongan gue. Kan gue mulia, cucu Nabi, gak ada yang berani menghina gue. Kan mereka takut kualat, jadi gue ngomong apa aja mereka pasti percaya, gitu kan. Ingat Kiai Haji Imaduddin itu, yang sudah menemukan bahwa
Orang-orang Yaman itu bukan turunan Rasul, tapi turunan Fir'aun, turunan Israel. Makanya saya jadi tidak heran kenapa Bibip Rizik Syihab ini mulutnya kotor kalau bicara, kasar, kotor. Ya karena memang turunan Israel, turunan Fir'aun. Maunya dipuja-puja, maunya disembah-sembah, disujud-sujutin, maunya dicium-cium kakinya, maunya dimuliakan. Kalau ada orang yang nggak memuliakan, udah dicaci maki, dibilang kafir lah, dibilang menentang Islam. Padahal kami ini Islam, masa kami menentang Islam? Kami hanya tidak suka cara Bibip berpolitik. Ustadz boleh berpolitik? Boleh, tapi kalau menjual agama itu yang berbahaya, Bib. Kalau menjual agama itu tidak sehat politiknya. Berpolitik silahkan, Rasulullah SAW juga berpolitik. Tapi kan nggak seperti Bibip, mencaci maki, menyebarkan fitnah, membenarkan hoax, ngata-ngatain orang, membuli. Tidak ada, Bib. Kalau Bibip turunan darah Rasulullah, tidak mungkin mulut Bibip ini kotor. Kami umat Islam juga udah tahu, Bib, siapa ulama yang patut kami ikuti, siapa yang tidak. Gak usah merasa orang paling hebat di Indonesia. Tapi keputusan tergantung dari judikatif, tergantung dari pengadilan. Pengadilan mau memutuskan apa? Kalau ternyata nanti pengadilan ada kong kali kong dengan aparat kepolisian, ada ini, itu bukan lagi urusan KDM. KDM tidak bisa mencampuri itu. Karena apa? Bisa rusak KDM gara-gara itu. Jadi KDM harus ada prioritas. Prioritasnya apa? Untuk rakyat dulu. KDM harus membangun Jawa Barat dulu nih. Membenahi Bekasi yang amburadul, membenahi Karawang, membenahi Cirebon, membenahi Cianjur, Sukabumi, kan banyak tuh wilayah-wilayahnya yang selama ini tidak tersentuh oleh Gubernur Jawa Barat. Yang KDM juga belum percaya oleh bupati-bupatinya, wali kota KDM nggak percaya. Jadi KDM harus turun langsung gitu. Nah, tugas KDM itu yang lebih utama, bukan mikirin 7 terpidana. Nanti bisa habis waktunya KDM ngurusin 7 terpidana itu. Karena KDM sudah selesai perjuangannya. Sampai dia menjadi saksi loh di pengadilan. Setelah itu ya terserah pengadilan. Mau menerima kesaksian KDM atau enggak. Ya jangan lagi disalahkan KDM-nya. Salahkan tuh judikatifnya. Hakimnya. Terus apa? Advokat-advokatnya. Kenapa dia tidak bisa membela itu? Kan mereka nggak seperti KDM udah sibuk sekarang jadi gubernur. Itu. Ya. Seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi di kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan nggak bisa intervensi. Seperti keputusan MK. Mana bisa Pak Jokowi intervensi MK? Orang jujur amanah tidak bakalan dia intervensi pekerjaan lembaga lain. Nggak bakalan. Bahkan Pak Jokowi tidak pernah cawe-cawe di urusan KPK. Yang cuma lembaga kecil. Yang harusnya Pak Jokowi bisa aja ngeremet itu KPK. KPK bisa aja diatur. Ketuanya orangnya Jokowi. Wakilnya orangnya Jokowi. Staf-stafnya orang Jokowi, supaya apa? Supaya dia aman. Bisa, tapi Pak Jokowi nggak mengatur itu. Karena apa? KPK itu berdiri yang bentuk siapa? DPR, rakyat yang bikin, diwakili oleh DPR gitu. Nah setelah itu berjalan, Pak Jokowi yang mengurus rakyat. Ketika Pak Jokowi menjalankan tugasnya sebagai eksekutif, musuhnya banyak, termasuk ormas-ormas ini, FPI, HTI, musuh-musuh dia ini bebuyutan. Dan teman-teman harus tahu, HTI itu, FPI, akarnya udah kemana-mana. Mereka memang bubar, tapi akarnya itu sudah merusak pikiran orang-orang yang tergabung di situ. Walaupun sebagian besar sudah pada mencelat gara-gara tesisnya Kiai Imaduddin, tapi tetap aja akar-akarnya masih, orang-orang yang otaknya terdoktrin itu masih banyak banget itu. Nah ini tugas siapa? Tugas kita. Tugas kita, jangan semua dibebankan ke pemerintah. Pemerintah sudah membubarkan, Pak Jokowi sudah membubarkan itu. Dan mereka dilarang lagi membuat ormas baru. Teman-teman jangan pikir FPI nggak mau bikin ormas baru. Dia bikin beberapa kali ditolak oleh Kemenkumham. Ditolak. Namanya FPI dari Front Persatuan Islam ditolak. Diganti lagi Front Persaudaraan Islam ditolak. Nggak bisa. Akhirnya mereka bikin tempat pemakaman umum anak-anak Abah, tuh TPUA itu ya, tempat pemakaman umum anak-anak Abah itu bikin ya. Bikin nama aja tempat pemakaman umum. Berarti mereka akan tenggelam itu. Dan TPUA sampai sekarang tidak ada legalitasnya. Padahal dalamnya orang-orang hebat itu.
ada jenderal-jenderal, ada Egy Sujana, pengacara-pengacara top, Firly Harun, ada Abraham Samad, tuh isinya tuh orang Habib-Habib banyak itu. Tapi tidak ada legalitasnya, karena apa? Ditolak oleh negara. Modar lah mereka itu. Kapan Mbak DJ Panci masuk bui? Nanti sebentar lagi, tenang. Pokoknya sudah dipastikan mereka semua akan tergiring ke dalam penjara. Udah, pelan tapi pasti. Makanya saat ini mereka sedang menggiring opini supaya rakyat membela mereka, supaya nanti akan datang demo-demo untuk membebaskan mereka. Mereka sedang bersiasat. Gini teman-teman, mereka ini sedang membuat sebuah skenario besar untuk menciptakan, saya sering ngomong ya di PT-PT saya, menciptakan revolusi. Mereka sedang menciptakan itu sehingga mereka berani mengupas tentang ijazah. Dan mereka sudah tahu mereka pasti akan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Sudah tahu mereka sudah tahu sebenarnya. Itu sebenarnya ada plan A, plan B, plan C. Gimana kalau Pak Jokowi melaporkan? Oh gampang kalau Pak Jokowi melaporkan kita begini. Kalau Pak Jokowi nggak melaporkan, oh gampang begini. Berarti Pak Jokowi benar-benar palsu. Kita lebih mudah untuk menyerang dia. Gimana kalau ternyata Pak Jokowi melaporkan dan kita sudah pasti masuk penjara? Nah, ada plan C. Plan C-nya apa? Plan C-nya dia akan membuat fitnah. Fitnahnya apa? Dia akan mengatakan bahwa polisi semua disuap oleh Pak Jokowi. Jokowi juga membayar pengadilan. Jadi nanti yang memutuskan mereka masuk penjara, itu akan sudah diinformasikan. Kita pasti masuk penjara. Karena apa? Hakim-hakim dibayar oleh Pak Jokowi, satu orang 20 miliar. Mereka udah siapkan itu. Ya udah siapkan. Kemudian siapa lagi? Polisi-polisi. Terutama polisi yang forensik itu dibayar 50 miliar tuh. Terus siapa lagi? Teman-teman Pak Jokowi yang menjadi saksi. Itu satu orang 10 miliar dibayar. Jadi berborong-borong teman-temannya datang, ada 20 orang, 70 orang, ada berapa, itu dibayar semua 20 miliar. Semakin banyak saksi, Pak Jokowi semakin keluar banyak. Loh, Pak Jokowi duit dari mana segitu banyak? Pak Jokowi selama ini korupsi. Sudah ada lagi orang HTI yang bercerita bahwa selama Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi itu korupsi ini. Ada transaksi antara Jokowi dengan mafia ini, dan duitnya dikirim ke Kaisang, dikirim ke Gibran. Makanya Gibran, Kaisang tabungannya banyak. Fitnah ini sedang dibuat, dan saya tahu karena saya orang FPI HTI, saya masih punya teman di situ yang bercerita pada saya. Kemudian apa lagi? Kemudian setelah itu mereka akan menciptakan demo, riak-riak demo di tiap-tiap provinsi. Mereka akan ciptakan demo mosi tidak percaya terhadap pemerintah, demo mosi tidak percaya terhadap pengadilan. Ini akan dimunculkan nih riak-riak nih. Tuh, mereka begitu akan bikin kacau di mana-mana. Makanya saya ingin melalui live saya ini, teman-teman yang ada di daerah-daerah, kalau ada ajakan-ajakan untuk demo ini itu kalian dibayar 50.000, mendingan tolak. Atau kalau ada demo di tempat rumah kalian, bubarkan. Emak-emak tuh kalau perlu ya bawa panci, wajan, genteng gitu. Bubar gitu, bubarin semuanya. Jangan boleh mereka demo-demo nggak jelas. Mosi tidak percaya. Kalau tidak percaya terhadap pemerintah, terhadap polisi, terhadap pengadilan, pindah sana ke pulau yang jauh sana, ke Amazon. Ya, pindah sana ke Amazon, itu yang masih sepi Amazon itu, yang banyak itunya tuh, banyak ular-ularnya itu. Pindah ya, tinggal di sana. Ya, ben motor kalian. Jadi hajar terus dia sampai dapat tidak ada aktivitas lain lebih ramah dan wah, ini aktivitas saya ramah dan bermanfaat. Mantap, betul itu. Apakah tidak ada aktivitas lain? Ini aktivitas saya bermanfaat buat bangsa. Saya ingin memperingatkan teman-teman saya yang ada di seluruh provinsi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hati-hati, kita sedang diadu domba oleh HTI FPI ini yang sakit hati kepada Pak Jokowi. Hati-hati, kita sedang diadu domba. Jangan mau kalian itu dicuci otaknya. Kalian itu punya hidup sendiri. Jangan mau diatur-atur. Pikiran kalian punya pikiran sendiri. Jangan mau diatur-atur. Kalau untuk rambut yang sudah kebotakan bisa tumbuh lagi, enggak tentunya. Kalian punya pikiran sendiri. Jangan mau diatur-atur. Selama ini HTI itu ketika menjaring kekuatan dari luar itu, mereka menjaring orang-orang goblok,
orang-orang bodoh yang nggak ngerti agama. Bapak-bapak, ya kan, ibu-ibu, mak-mak yang udah tua renta didoktrin. Makanya yang demo kemarin itu MK itu, ini mak-mak pakai mic bulu, ya mak-mak. Jokowi itu udah tuyuk-tuyuk, ya, udah giginya udah pada rontok. Demo. Jokowi itu tidak punya agama, itu mak-mak yang terdoktrin itu. Ya, mereka hanya bisa seperti itu yang mereka lakukan. Karena apa? Orang-orang cerdas, orang-orang yang ngerti agama tidak akan mau ikut doktrinitas seperti itu. Nggak ada ajaran Islam itu mengajak kita membenci pemerintah, nggak ada. Bodoh ya. Di Al-Quran saja Allah ketika ingin menumbangkan Fir'aun memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menasehati bukan memerangi. Dan ketika Fir'aun marah ingin menangkap mereka, mereka disuruh lari nyebrang lautan, bukan melawan. Karena apa? Kalau melawan mereka dianggap zolim, menentang pemerintah. Pemerintah yang sah saat itu siapa? Fir'aun. Biar Allah saja yang menghukum gitu loh. Kalau ada pemerintahan sekejam Fir'aun, biar saja kita berdoa kepada Allah agar pemerintah itu ditumbangkan. Jangan mengirimkan isu-isu. Nah, apalagi ini pemerintah kita bagus, ingin menjadikan negara kita negara yang maju. Terus kalian ngapain sih? Nyebar-nyebar fitnah isu itu mau ngapain? Kalian berevolusi itu, melakukan revolusi itu mau apa? Udah enak-enak kalian hidup di sini di Indonesia, enak kalian bisa jualan martabak di depan rumah saya aja punya rumah satu, deh bagus. Anak istrinya hidup enak, jualan martabak. Dari anak saya umur 5 tahun yang pertama itu sampai sekarang dia jualan martabak. Itu kaya raya itu. Gampang, coba kalian jualan martabak di Suriah situ. Hah, kalau nggak kena bom, gerobak kalian baru mau buka lapak nih. Ketontuing bom jeger modar. Makanya orang-orang Yaman itu lari ke Indonesia karena di sini aman. Enak kalian mau ngapa-ngapain. Ya mau jualan ludah aja dihargai 1 juta ludah kalian itu. Ludahnya orang Yaman itu mahal sih. Karena apa? Mereka tipu. Ngaku-ngaku gak Habib. Terima kasih, iya sama-sama. Emang boleh membiarkan kezoliman? Kezoliman apa yang dilakukan Pak Jokowi? Saya mau tanya, kezoliman apa yang dilakukan Pak Jokowi? Silahkan kalian ungkapkan di sini. Kalau memang ada Pak Jokowi melakukan kezoliman, saya yang paling depan akan bicara keras di depan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi mengenal saya. Saya bukan orang bayaran Pak Jokowi, jadi gak peduli saya. Kalau Pak Jokowi zolim, saya akan datang ke Solo bilang, Pak, Bapak zolim. Tapi kalian harus buktikan dulu kezolimannya apa. Jangan asal ngomong kezoliman, tapi apa? Cuma gedabrus saja. Kalian dicuci otaknya oleh orang FPI, HTI. Mana kezoliman apa? Kezoliman apa? Saya kalau ngomong sama anak abah ini ya, asal jeplak. Zolim lah, penipu lah, pembohong, tapi dia tidak bisa menjelaskan itu. Pembohong, kebohongan Pak Jokowi apa? Zolimnya apa? Kalau nggak ngerti nggak usah bicara udah, nggak usah. Nggak usah mendoktrin emak-emak. Saya walaupun emak-emak susah otak saya doktrin. Saya sama bapak saya berantem mulu dulu. Ya, sampai ada yang ngomong gini, wah DJ itu sama bapaknya aja berantem lulu. Dia tuh anak durhaka, sama bapaknya menentang terus. Oh, enggak. Saya hormat sama orang tua saya. Hanya saja ketika orang tua saya mendoktrin saya supaya saya taat dan tunduk patuh terhadap Soeharto, saya menolak itu. Pak, kita ini punya hak. Jangan sampai kita ini dikendalikan oleh Soeharto. Kita disuruh gini mau, disuruh gitu mau. Kapan mau majunya Indonesia? Kalau kita ini rakyat itu nggak boleh bersuara, nggak boleh punya pendapat. Kita harus ngikutin aja. Itu perdebatan saya sama bapak saya dulu. Makanya bapak saya sama saya sebel sama anaknya. Terus saya ditinggalin, nggak diurus. Mobil SMK-nya mana? Nah ini Bojes. Karena mata kamu agak-agak picek, lamur, mungkin sebentar lagi buta ya. Jadi kamu tidak bisa melihat mobil SMK. Buta. Kamu diberikan penglihatan, diberikan kecerdasan, tangan kamu pun bisa mencet-mencet di Google itu, bisa buka websitenya SMK itu. Kamu bisa buka itu. Sudah berapa penjualannya?
Per bulan berapa penghasilannya dari PT Solo Kreasi itu? Berapa itu dia sudah memproduksi mobil SMK yang dia kirim ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Sulawesi? Berapa? Kamu bisa cek itu. Atau kalau kamu malas karena kamu benci Pak Jokowi, nggak mau melihat fakta, datang ke Kementerian Perindustrian. Kamu cek di situ. Data di Menteri Perindustrian untuk tiap-tiap otomotif ada. Sekalipun produk otomotif itu masih kecil karena kalian nggak mau beli. Kalian hanya maunya komplain, tapi kalian nggak mau beli. Kalau kalian komplain, beli SMK. Supaya SMK itu bisa bersaing dengan produk-produk Jepang, produk-produk Eropa. Kamu lebih suka beli mobil produk Jepang. Ya gimana SMK mau berkembang? SMK sampai sekarang sudah memproduksi banyak. Karyawannya pun nggak ada yang di PHK. Bertambah terus. Dan sekarang SMK sudah bergabung dengan Pindad. Dalam hal teknologi, untuk menciptakan mobil hibrid. Kalian ngikutin nggak? Oh, saya orang otomotif, saya kerja di Astra, jadi saya paham gitu-begitu. Kamu salah kalau tanya SMK sama saya kuliti kamu sampai botak, saya kulitin. Mau ngomong apa soal SMK? Saya orang otomotif. Kebetulan saya kerja di Astra, otomotif ya. Jadi saya tahu perkembangan perusahaan Astra itu.